Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Anjani dengan NIM 4121811004 akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya. Dengan berjudul Analisis Kualitas Sistem Penyediaan Air Minum Spambatan dalam menanggapi pengaduan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah latar belakang. Kepuasan pelanggan adalah suatu di mana keinginan dan harapan kebutuhan pelanggan itu dipenuhi. Jadi, suatu pelayanan itu dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi harapan dan keinginan para pelanggan yang dinilai lebih efektif dan efisien. Jadi, perusahaan yang mengedepankan kualitas pelayanan akan selalu mendapatkan kepuasan dari para customer. Alasan saya mengambil judul ini dikarenakan banyak masyarakat Batam banyak menghadapi keluhan para pelanggan mengenai sistem penyediaan air minum yang kita kenal dengan Spam Batam. Dan seperti kita ketahui, Batam adalah kota dengan sumber air yang terbatas. Jadi Spam Batam harus mampu memenuhi kebutuhan air bersih karena memiliki sistem untuk mengelola air dengan efisien. Selanjutnya ada perumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi perumusan masalah itu ada bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Spam Batam, termasuk juga faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kualitas pelayanan di Spam Batam. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis kualitas pelayanan yang diberikan Spam Batam dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dengan mengetahui strategi yang digunakan untuk Spam Batam dalam menghadapi pengaduan masyarakat itu untuk mencapai kepuasan para pelanggan. Manfaat penelitian dan batasan masalah. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan analisis kualitas sistem penyediaan air minum yang kita kenal dengan Spam Batam dan bermanfaat sebagai referensi bagi mahasiswa Politeknik Batam dan bagi murid lain. Batasan masalahnya, ruang lingkup yang saya ambil ialah pelanggan rumah tangga Spam Batam, Kecamatan Batam Kota di periode tahun 2020 dengan wilayah Kecamatan Batam Kota itu terdiri atas Taman Baloi, Baloi Permai, Belian, Teluk Teri, Sungai Panas, dan Sukajadi. Pengambilan data ini melalui situs Batam Kota bps.go.id. Ada kajian teori. Jadi apa yang dimaksud dengan para pelanggan? Para pelanggan itu adalah orang yang membeli produk yang telah dibuat dan dipasarkan oleh sebuah perusahaan di mana orang ini hanya sekali membeli produk tersebut tetapi berulang-ulang. Jadi orang yang membeli produk tersebut bukan hanya satu kali tapi berulang-ulang. Ada pelanggan internal, antara, dan eksternal. Pelanggan internal itu orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pada profesi pekerjaan dan perusahaan. Kalau antara itu dia bertindak dan berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk itu. Kalau pelanggan eksternal bukan pemakai produk akhir yang disebut sebagai pelanggan nyata atau real customer. Jadi itu kepuasan pelanggan itu tanggapan customer terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dengan kinerja produk yang dirasakan. Jadi dengan terpuaskan keinginan itu, para pelanggan akan memiliki dampak positif bagi para perusahaan. Ada kualitas pelayanan. Jadi kualitas pelayanan itu berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan para pelanggan, serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Tipcono, dan sementara itu, menurut Tipcono juga menyatakan bahwa kualitas jasa merupakan tingkat kesempurnaan yang diharapkan dalam pengendalian atas kesempurnaan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Konsep serve atau dimensi kualitas pelayanan adalah konsep yang paling banyak digunakan oleh pelaku bisnis di seluruh dunia yang berkecimpung dalam hal pelayanan pelanggan. Menurut Pasuraman, Berry, dan Zetamal dalam Irawan.
Jadi konsep servcall ini atau dimensi kualitas pelayanan ini terbagi menjadi 5 dimensi, yaitu bukti fisik. Bukti fisik itu yang disebut juga tangible. Tangible itu ialah karena suatu jasa tidak dapat dilihat, dicium, dan juga tidak dapat diraba, maka aspek ini menjadi penting menjadi ukuran pelayanan, seperti penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana, fisik dan serta lingkungan sekitar merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan. Ada kehandalan atau reliability. Kehandalan adalah dimensi yang mengukur keandalan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Jadi ada dua aspek tersebut, yaitu perusahaan mampu memberikan layanan seperti dijanjikan. Yang kedua, sejauh mana perusahaan mampu memberikan pelayanan yang akurat atau tidak ada kesalahan. Yang ketiga, ada daya tanggap, yaitu responsiveness. Jadi harapan pelanggan terhadap kecepatan pelayanan hampir akan berubah dengan tren meningkat satu waktu. Jadi pelayanan cepat akan dipengaruhi oleh sikap para frontline staff. Yang keempat ada assurance atau jaminan. Jadi assurance ini dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam menanamkan rasa percaya dan keyakinan para pelanggannya. Jadi ada seperti keramahan, yang paling mudah diukur, jangan relatif mudah. Yang terakhir ada empati, yaitu dimensi empati yang memberikan perhatian tulus dan individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berusaha memahami keinginan pelanggan. Selanjutnya ada definisi jasa dan karakteristik jasa. Jadi menurut Coulter, jasa itu dirumuskan sebagai setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Dan produksinya bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik. Jadi menurut Griffin dalam POD, karakteristik jasa terdiri dari intangibility, ustorability, dan customization. Jadi intangibility itu tidak berwujud, jadi tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, ataupun dicium sebelum jasa itu dibeli. Jadi ustorability tidak dapat disimpan, jadi jasa itu tidak mengenal persediaan atau penyimpanan produk yang dihasilkan. Ada customization atau kustomisasi, jadi jasa seringkali didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Saya mengambil kajian literatur dari 6 makalah atau 6 penelitian. Ada Erik Irawan Suganda dengan judul penelitian analitis penyelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan perusahaan daerah air minum. Hasilnya itu berpengaruh signifikan dan positif terhadap konsumen para pelanggan, kesetiaan dan rekomendasi konsumen ke memperbaiki citra perusahaan. Jadi itu positif antara pelayanan dengan harga yang diberikan. Yang kedua ada Suryanto, Budiono Joko Nugroho, Sri Sangkawati dengan judul penelitian Analysis of Water Purpose at Geraha Janggal Indah Semarang. Hasil penelitian ini dapat dilihat berdasarkan kepuasan para pelanggan menggunakan metode analisis Customer Satisfaction Index atau CSI. Ada Importance dan Performance Analysis atau IPA. Di mana menurut para pelanggan bahwa pengelola air Jangli memiliki nilai yang sangat baik, yaitu 86,28%. Yang ketiga ada Cynthia Bell Aprilia, Nurul Uti Retno Wulan Sekar dengan judul penelitian analisis kualitas pelayanan perusahaan daerah air minum PDAM Kecamatan Dampit dalam menghadapi pengaduan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi hasil penelitian itu menggunakan indikator seperti konsep service, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy.
Yang keempat ada Yogi Putra dengan judul penelitian analisis faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada PDAM Tirtadi cabang Cemara. Jadi hasil penelitian ini menggunakan metode KMO, Kaiser Meyer Okin, yang didapatkan memenuhi syarat untuk dilakukan analisis faktor dan proses analisis faktor yang signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan seperti variabel kualitas air, tarif air, dan kualitas pelayanan pada PDAM Tirtanadi cabang Cemara. Yang kelima ada Narayan Timilsena dengan judul penelitian User Certification with Domestic Water Supply in Nepal, a study in Letnan Small Tower Water Supply and Sanitation Project. Jadi hasil penelitian ini semakin banyak perusahaan organisasi mengukur tingkat kepuasan para pelanggan sebagai indikator kinerja dan produk klien dan layanan yang mereka berikan. Jadi kontribusinya terhadap kepuasan para pelanggan ya antara lain seperti jam dan waktu, tekanan, kuantitas, dan kualitas air. Yang terakhir ada Ulfa Arifa dengan judul kinerja perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi. Hasil penelitian ini menggambarkan produk kinerja perusahaan air minum dilihat dari pemanfaatan faktor-faktor produksi masih ditingkatkan terutama pada pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Hal ini terlihat adanya target-target yang telah ditetapkan dalam periode waktu tertentu yang belum tercapai. Ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskripsi dengan analisis data kualitatif, dengan dimaksudkan dengan memberi gambaran mengenai kualitas pelayanan sistem penyediaan air minum Spam Batam, Kecamatan Batam Kota, dalam menanggapi pengaduan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini ada waktu penelitian dilakukan dalam waktu bulan Desember 2001 hingga Maret 2022. Lokasinya ada di wilayah Kelurahan Baru Permai. Objeknya saya memakai konsep Serpol, dimensi kualitas pelayanan seperti bukti fisik, tangible, kehandalan reliability, daya tanggap responsiveness, jaminan assurance, empati terhadap kepuasan pelanggan. Informan atau subjek penelitian. Jadi subjek penelitian ini menjadi informan akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Jadi itu informan itu seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu, darinya diperoleh dengan yang jelas, akurat, dan terpercaya, baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data dalam membantu memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Jadi informan itu meliputi beberapa macam, menurut Bagong, yaitu informan kunci, informan utama, atau informan tambahan. Informan kunci itu mereka yang mengetahui memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan utama itu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan itu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Populasi dan sampel. Populasi itu menurut Sakaran dan Bogi mengacu pada suatu golongan manusia, peristiwa, atau hal yang menarik bagi peneliti sehingga peneliti ingin menyelidiki suatu fenomena tersebut. Kalau sampel, menurut Sakaran dan Bogi, hanya beberapa bagian yang dari populasi diambil, namun tidak semua. Dengan pengambilan sampel tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan yang digeneralisasikan dari penelitiannya. Ada teknik probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah suatu teknik pengambilan data atau sampel sehingga semua data mempunyai kemungkinan terpilih sebagai sampel sama besar. Sedangkan non-probability sampling adalah suatu teknik pengambilan data atau sampel sehingga semua data tidak kemungkinan terpilih sebagai sampel yang tidak sama besar. Ada sumber data, ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu adalah data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung, yaitu para informan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian. Kalau data sekunder, data ini diperoleh dari dokumen-dokumen laporan, peraturan perundangan, dan melalui media internet. Ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara.
Teknik wawancara ini digunakan secara tidak terstruktur, di mana para peneliti tidak melakukan wawancara dengan struktur yang ketat dan formal, hingga informasi yang diperoleh itu memiliki kapasitas yang cukup. Yang kedua ada observasi. Observasi ini ialah melakukan serangkaian pengamatan dengan menggunakan alat indera, penglihatan, dan pendengaran secara langsung terhadap objek yang diteliti. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi ini ialah teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa sumber. Yang selanjutnya ada penyebaran kuesioner atau penyebaran angket. Teknik pengumpulan ini dalam penelitian yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner itu ialah teknik pengumpulan data yang efisien agar peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan oleh para responden. Ada konsep Slovin. Ini ada rumus Slovin, di mana N ukuran sampel, N besar ukuran populasi, dan D dalat pendugaan. Jadi dari penurunan rumus generik di atas dihasilkan sebuah persamaan yang persis dengan rumus Slovin, yaitu dapat diketahui mengenai rumus Slovin. Rumus Slovin dapat dipakai untuk menentukan ukuran sampel hanya jika penelitian bertujuan untuk menduga proporsi populasi. Yang kedua, asumsi tingkat keandalannya 95% karena menggunakan A 0,05 sehingga diperoleh nilai Z 1,96 yang kemudian dibagikan menjadi Z 2,8. Yang ketiga, asumsi keragaman populasi yang dimasukkan dalam perhitungan adalah P buka kurung 1 P tutup kurung di mana P ada 0,5. Nilai pendugaan didasarkan atas pertimbangan peneliti. Selanjutnya ada konsep Cauchy-Morgan, yaitu bentuk tabel Cauchy-Morgan itu sangat sederhana, sebab fungsional hanya terdiri dari dua kolom penting, yaitu kolom untuk ukuran populasi dan kolom untuk ukuran sampel. Jadi dengan demikian, peneliti telah memutuskan untuk memakai rumus Slovin dan tabel Cauchy-Morgan agar penggunaannya tidak salah. Maka harus menjawab 4 pertanyaan dasar. Apakah rumus dan tabel diperuntukkan untuk penelitian ditujukan mengukur rata-rata, total, proporsi, atau lainnya? Yang kedua, ada beberapa nilai yang digunakan tabel untuk menggambarkan tingkat keandalannya. Yang ketiga, berapa nilai pendalat gunaan yang dimasukkan dalam perhitungan untuk memberi gambaran akibat dari kesalahan sampling. Ini adalah rumus Cauchy dan Morgan, di mana N kecil adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, X kuadrat adalah nilai C kuadrat diasumsi sebagai A sama dengan 0,5 pada derajat bebas 1, maka nilai C kuadrat sama dengan 3,841. D kecil adalah persentase toleransi ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir 5%. Buka kurung D sama dengan 0,05 tutup kurung. P adalah proporsi populasi. Asumsi keragaman populasi yang dimasukkan dalam perhitungan adalah P buka kurung 1 kurung P tutup kurung di mana P adalah 0,5. Teknik pengolahan data ada uji validitas dan reliabilitas. Setelah dibuat kuesioner pendahuluan yang terdiri dari 5 dimensi, yakni dimensi bukti langsung, keandalan, dimensi daya tangkap, jaminan, dan dimensi empati dengan total pertanyaan ada 15. Hal yang pertama dilakukan pengelompokan item-item pertanyaan dilakukan berdasarkan 5 dimensi kualitas SQL, yaitu selanjutnya perhitungan nilai rata-rata harapan dan preferensi yang dilakukan berdasarkan pengelompokan item-item pertanyaan telah disusun ke dalam 5 dimensi. Hasil dari perhitungan sampel bisa dilihat dengan mengambil teknik sampling digunakan dengan konsep Slovin didapatkan tabel dari BPS atau Badan Pusat Statistik Kota Batam dengan total 6 kelurahan yang terbagi ke Kecamatan Batam Kota, yaitu Taman Balai, Balai Permen, Belian, Teluk Teri, dan Sungai Panas dan Sukajadi.
Bisa dilihat dengan tabel kelurahan laki-laki perempuan dengan jumlah. Dengan jumlah laki-laki 88,073, perempuan 88,214, dengan jumlah total semuanya 176,287. Ini ada penyelesaian rumus Rolfing yang saya selesaikan dengan hasil 40 yang akan diambil kesimpulan pengambilan data melalui 40 responden. Penyelesaiannya dengan 176,287 per 176,287 dikali 0,05 kuadrat plus 1 diturunkan jadi 176,287 per 176,287 ditambah 1 dikali 0,025 diturunkan lagi 176,287 per 44,07 jadinya 3,99. Ada teknik analisis data. Jadi analisis metodological ini adalah menganalisis data dengan diagram Cartesius. Jadi diagram Cartesius itu memberikan bentuk analisis berupa pengelompokan data dalam 4 kuadran A, B, C, dan D. Kuadran A itu menunjukkan prioritas atribut yang dianggap penting yang perlu diperbaiki. Yang B, prioritas atribut yang dianggap penting dan perlu dipertahankan karena pelanggan yang telah terpuaskan. Yang C menunjukkan atribut yang dianggap kurang penting dan serta tingkat kepuasan kurang baik. Yang D, atribut yang kurang dianggap penting tetapi tingkat kepuasan konsumen sangat puas. Ini ada daftar pustaka. Ini ada lampiran-lampiran kuesioner yang telah saya buat. Yang pertama ada nama lengkap, jenis kelamin, alamat, terus pertanyaan ada apakah pelayanan pelanggan air di call center 24 jam dapat membantu. Yang selanjutnya ada apakah kantor pusat pelayanan Spam Batam cukup bersih dan nyaman para pelanggan. Yang keenam ada para pegawai di kantor pelayanan pelanggan Spam Batam berpenampilan cukup rapi dan baik. Yang 7, bagaimana pendapat Anda mengenai kemudahan dalam proses penyambungan baru atau penyambungan kembali di kantor pusat pelayanan Spam Batam. Yang ke-8, bagaimana pendapat Anda petugas loket pembayaran air di kantor pusat pelayanan Batam dapat menanggapi pertanyaan Anda terkait pembayaran dengan jelas. Yang ke-9, apakah para pegawai di Spam Batam melakukan proses pendataan pelanggan dengan tepat? 10. Bagaimana pendapat Anda mengenai kecepatan ketanggapan karyawan dalam menanggapi keluhan pelanggan di kantor pusat pelayanan Spam Batam? Yang ke-11, bagaimana pendapat Anda kantor pusat pelayanan Spam Batam cukup terbuka untuk menerima saran dan kritik? Yang ke-12, bagaimana pendapat Anda para pegawai di kantor pusat pelayanan pelanggan dapat menyelesaikan secara cepat atas pengaduan para pelanggan? 13. Bagaimana pendapat Anda mengenai keamanan dan kesopanan customer service penerima pengaduan dan memberikan pelayanan di kantor Spam Batam? Yang ke-14, bagaimana pendapat Anda apakah para pegawai di pusat pelayanan Batam dapat dipercaya dalam menanggapi keluhan? Yang ke-15, apakah para pegawai di kantor Spam Batam mampu menjawab setiap terkait produk dan fasilitas yang dimiliki? Yang ke-16, bagaimana pendapat Anda mengenai kepekaan petugas penerima keluhan maupun pengaduan terhadap kebutuhan informasi pelanggan di kantor pusat pelanggan Batam atau Spam Batam? 17, apakah pegawai di kantor Spam Batam memberikan rekomendasi kepada konsumen sesuai dengan apa yang dibutuhkan? 18, apakah para pegawai di kantor pusat pelayanan Batam cukup lama ketika pelanggan datang ke kantor? Yang terakhir ada berikan saran dan kritik Anda selama ini menggunakan sebagai pelanggan Spam Batam. Ini ada data BPS.
Demikian presentasi saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.